Jumpa lagi bagi teman-teman semua dan penonton channel YouTube Bang Fanani. Pada pertemuan ini masih membahas tentang prakerja 2021 ini ya. Di sini kita akan membahas kriteria diterima prakerja. Banyak dari teman-teman semua menanyakan kenapa setelah daftar dari gelombang 1 sampai gelombang 14 belum disetujui dan belum di ACC alias belum diterima menjadi peserta prakerja dengan mendapatkan saldo 1 juta untuk pelatihan dan 600.000 4 kali diterima setiap bulan serta uang survei 150.000. Ada apa dan kenapa selalu gagal tiap gabung gelombang? Apakah tes awal menentukan diterimanya tiap gelombang? Apakah ada prioritas-prioritas kriteria tertentu yang akan dijadikan penerimaan dari kuota peserta prakerja itu sendiri? Mari kita bahas. Jangan di skip, bila ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan di kolom komentar. Karena kriteria diterimanya prakerja ini sangat penting untuk diketahui. Sebab ini bisa menjadi acuan bagi yang belum mendaftar atau belum melakukan tes atau belum memilih kriteria diri, tetapi harus sesuai dengan kondisi teman-teman di lapangan semua. Intinya, simak kriteria yang akan saya bahas berikut ini. Yang pertama adalah belum bekerja atau tidak bekerja karena COVID. Jadi pembahasan ini adalah merupakan analisa saya pribadi dari pengalaman teman-teman saya yang telah mendaftar atau dari informasi yang saya kumpulkan. Ini menjadi analisa saya tersendiri. Jadi ini murni analisa saya dan mungkin bisa menjadi pedoman dan acuan teman-teman semua. Jadi pada waktu saat teman-teman mendaftar, di situ ada pertanyaan sudah bekerja atau belum bekerja. Jadi ini juga menjadi prioritas pemilihan peserta prakerja di 2021 ini maupun 2020 yang lalu ya. Jadi bila teman-teman memilih memang belum bekerja, itu menjadi prioritas dalam penerimaan. Atau teman-teman tidak bekerja karena sebelumnya sudah bekerja dan terdampak COVID, akhirnya teman-teman sekarang tidak bekerja. Seperti itu. Jadi pada waktu setelah kita mengupload KTP itu, kita mengisikan data diri, di situ nanti ada pertanyaan. Apakah belum bekerja? Apakah tidak bekerja? Dan selanjutnya itu nanti akan ada pertanyaan. Tidak bekerjanya apakah karena terdampak COVID? Kalau sesuai kriteria dari teman-teman sendiri, tidak bekerjanya karena terdampak COVID, itu nanti akan menjadi prioritas tersendiri dalam penerimaan anggota peserta kartu prakerja. Lanjut, sudah bekerja, ini juga menjadi prioritas untuk penerimaan kartu prakerja. Ini merupakan info yang saya kumpulkan bahwa ada yang sudah bekerja namun dia pekerja kasar. Dia kuli, ada dia menjadi buruh, ada menjadi pesuruh, ada menjadi tukang cuci seperti itu. Jadi dia sudah bekerja tapi menjadi pekerja kasar. Itu ada yang diterima menjadi anggota peserta kartu prakerja di 2020-2021 seperti itu. Selanjutnya, nah ini seperti yang tadi, bahwa ada yang belum bekerja atau tidak bekerja karena terdampak COVID.
ini menjadi lanjutan dari yang tadi ya. Jadi ada pilihan setelah mengisi data diri itu, ada pertanyaan sudah bekerja atau tidak bekerja. Kalau dipilih sudah bekerja, terus nanti ada pilihan pekerjaan. Pekerjaannya itu menjadi pekerja lepas atau tidak. Kalau dipilih memang sesuai dengan kriteria teman-teman, dipilih pekerja lepas, terus apakah penghasilannya berkurang karena COVID atau tidak lah itu. Kalau sudah bekerja, terus penghasilannya terdampak COVID, di pilihan itu ada, itu juga menjadi prioritas. Jadi sepertinya yang saya analisa, kuota antara yang belum bekerja itu ada kuotanya sendiri. Yang sudah bekerja ini ada kuotanya tersendiri. Jadi masing-masing mempunyai kuota sendiri-sendiri. Apakah yang belum bekerja itu kuotanya banyak? Apakah yang sudah bekerja dan terdampak COVID ini kuotanya banyak? Akan tetapi sepertinya ini ada masing-masing kuotanya. Jadi yang belum bekerja ada kuotanya berapa ribu, yang sudah bekerja ini juga ada kuotanya berapa ribu. Jadi disesuaikan dengan kondisi teman-teman. Jadi bila teman-teman ada yang merasa sudah bekerja tetapi waktu menjawabnya dipilih belum bekerja, padahal dia sudah bekerja tapi itu terdampak COVID, itu sangat disayangkan juga. Karena sudah bekerja dan terdampak COVID ini sepertinya ada kuotanya tersendiri. Selanjutnya, ini juga menjadi pertimbangan dari pemilihan anggota Kartu Prakerja. Pada waktu kita menjawab sudah bekerja, dan di situ apakah Anda pekerja lepas atau tidak. Kalau tidak, biasanya nanti ada tulisannya lagi pilihan ada ikatan kontrak atau tidak. Dan yang menjadi prioritas adalah sudah bekerja dan tidak ada ikatan kontrak. Itu menjadi pekerja lepas, itu sepertinya menjadi prioritas dari Kartu Prakerja, karena ada dari informasi yang saya dapatkan, ada yang sudah bekerja dan ada ikatan kontrak. Jadi sudah jelas dia punya pekerjaan dan ada ikatan kontrak. Sampai sekarang belum diterima. Nah, itu mungkin menjadi pertimbangan tersendiri. Selanjutnya, nah ini program Kartu Prakerja menyediakan tes kompetensi sebanyak berapa itu? Sebanyak 25 soal atau 30 ya. Tentunya jawaban yang dibutuhkan untuk menerima anggota Kartu Prakerja menjadi pertimbangan tersendiri, ada poin khusus. Karena apa? Di situ ada tes motivasi. Seperti ikut pelatihan inginnya berapa jam, 1 sampai 2 jam atau 10 menit atau 1 hari atau gimana. Itu menjadi pertimbangan tersendiri dalam penerimaan anggota Kartu Prakerja. Di samping itu ada tes motivasi, jawabannya setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, itu juga menjadi prioritas. Di samping itu ada juga tes kemampuan mengerjakan soal matematika. Nah, ini juga menjadi awal untuk teman-teman sendiri yang ingin mendaftar Kartu Prakerja agar memperhatikan jawaban tes kompetensi dasar ini harus dijawab dengan sepenuh hati dan dengan motivasi sesuai dengan kemampuan teman-teman sendiri. Ini akan menjadi prioritas penerimaan dari anggota Kartu Prakerja. Selanjutnya, kuota daerah. Ya, ini menarik. Setiap kita menunggu pengumuman, ada beberapa daerah yang langsung diumumkan. Banyak yang berhasil, ada satu daerah yang banyak yang gagal seperti itu. Bahkan saya sempat melihat di media sosial, di Facebook itu ada yang mengerjakan seperti ini.
misalkan KTP-nya di daerah Pulau Jawa seperti itu. Akan tetapi dalam isiannya, dalam kita mendaftar kartu prakerja kan kita mengisi KTP. Dalam mengisi KTP itu di bawahnya ada alamat sesuai KTP atau sesuai domisili sekarang. Nah, padahal ada oknum dari teman-teman sendiri itu KTP-nya Jawa, dia tinggal di Jawa, akan tetapi di pilihan domisili dia Jawa Papua seperti itu. Dan dia menyatakan, saya lihat di medsos itu menyatakan banyak diterimanya seperti itu. Tapi alangkah baiknya kita bertindak jujur ya teman-teman. Jangan menyontoh yang seperti itu, karena memang ada hak tersendiri bagi daerah-daerah tertentu untuk menerima kartu prakerja. Ini analisa dari saya intinya. Jadi sepertinya ada kuota daerah, ya, seperti itu. Nah, ini yang menarik. Yang selanjutnya ini yang menarik, yakni sistem acak atau random. Setelah tadi prioritas-prioritas tadi sudah terkumpul, prioritas-prioritas tadi sudah terkumpul, sepertinya itu ada penarikan data di list. Misalkan kuotanya 600.000, tetapi data yang masuk yang sesuai kriteria-kriteria tadi 1 juta misalkan. Padahal yang ditarik adalah yang menerima nanti 600.000. Tersedia data 1 juta menjadi prioritas yang utama tadi, ada yang menjawab dan kriteria-kriteria tadi 1 juta, tetapi yang dibutuhkan 600.000. Seperti itu. Jadi yang 1 juta ini diacak. Entah itu yang daftar paling awal atau entah itu yang daftar paling akhir. Makanya di medsos banyak berterbaran pendapat-pendapat, banyak yang memasuki penutupan gelombang itu baru mengeklik gabung. Itu banyak diterimanya, ada yang berpendapat seperti itu. Saya tidak tahu, tapi analisa saya ada sistem acak atau random karena memang banyak peserta yang ikut atau animonya sangat besar. Jadi memang kalau ada prioritas-prioritas utama tadi sudah dipenuhi, tetapi kuotanya memang tidak sebanyak yang menjadi prioritas, maka sistem acak atau random ini menurut analisa saya digunakan. Bila ada pertanyaan atau pendapat dari teman-teman, silahkan lengkapi di kolom komentar. Terima kasih. Untuk yang terakhir ini ada, pendaftar kartu prakerja ini sebenarnya juga difasilitasi di Disnakertran tiap kabupaten kota. Jadi teman-teman bisa menanyakan di Disnakertran kabupaten kota tentang alur pendaftaran prakerja. Sepertinya di Disnakertran mungkin bisa ditanyakan apakah ada kuota tersendiri dengan dibuktikan data-data tertentu seperti itu. Coba ditanyakan di Disnakertran kabupaten, misalkan belum daftar, coba tanya pendaftaran di sana bagaimana alurnya dan apakah ada kuota tersendiri di Disnakertran. Itu saran saya. Terima kasih.